Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kinanti CY, NIM 1916010155. Di sini saya akan menjelaskan tentang QRIS. Baiklah, tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS ke Bank Sentralan, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Lucy Ardila Arsi, SES. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu QRIS atau QR Kode Indonesian Standard. Oke, di mana teknologi digital telah hadir setiap sisi kehidupan, seperti tiket.com, traveloka, booking.com, GoMessage, GoClean, Airbnb, Housekeeper, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Lazada, GoFood, Netflix, GoCar, Bitcoin, Pay, Watch, NFC. NFC terbagi seperti Facebook, Twitter, WA, Instagram, dan lainnya. Kemudian ada 5 visi sistem pembayaran Indonesia tahun 2025, di mana SPI 2025 mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. Kemudian, yang kedua, SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi dan data dalam bisnis keuangan. Kemudian yang ketiga, SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas, dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML, CVT, kewajiban keterbukaan untuk data informasi atau bisnis publik, dan penerapan reteks dan subteks dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Kemudian, SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumer protection, integritas, dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML CVT, kewajiban keterbukaan data atau informasi atau bisnis publik, dan penerapan reteks dan subteks dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan. Kemudian, gambaran umum dari QR kode yaitu serangkaian kode yang memuat data atau informasi al identitas pedagang atau pengguna, nominal pembayaran, dan atau mata uang yang dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran. Kemudian, pihak yang terlibat dalam penggunaan QR kode, penyelenggara jasa SP atau PJSP, prinsipal, penerbit, penyelenggara clearing, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara switching, dan penyelenggara payment gateway. Kemudian, Lembaga Gerbang Pembayaran Nasional GPN, Lembaga Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Service. Kemudian untuk penyelenggara penunjang, ada pihak yang bekerja sama dengan merchant atau merchant aggregator. Kemudian instrumen yang digunakan yaitu APMR atau APM, di mana ada bank account, kartu ATM or debit, kartu kredit. Kemudian
Third delivery channel seperti ATM, edisi, QR. Untuk proprietary channel, mobile banking, internet banking. QR Code merupakan salah satu share delivery channel dalam transaksi pembayaran. Kemudian untuk teknologi QR Code, penggunaan QR Code telah berkembang ke berbagai industri, termasuk di pembayaran. Jadi, QR Code merupakan jenis barcode dua dimensi yang berinformasi lebih banyak dari barcode dan dapat dibaca dari berbagai arah secara horizontal dan vertikal. Kemudian, paten milik Denso, Huawei Inc. bebas digunakan dengan mengacu ISO atau IAC 18004, di mana dapat kita lihat bersama untuk barcode-nya ada link to website, marketing, payment, commercial tracking, sistem produk, label. Kemudian Denso memperkenalkan QR Code untuk making inventory 1994. Kemudian ada entertainment, kemudian ada transfer. Kemudian untuk karakteristik, pertama mempunyai kapasitas data yang lebih besar dibandingkan barcode horizontal. Kemudian yang kedua mempunyai kemampuan untuk tetap dapat dibaca walaupun 30% kode rusak atau kotor. Kemudian yang terakhir dapat dibaca dari berbagai arah. QRIS dalam ekonomi dan keuangan digital. Jadi standarisasi penggunaan QR Code untuk pembayaran mendukung UMKM dan financial inclusion. Dapat kita lihat gambar piramidnya. Pertama, untuk besar lebih dari 4.987, lebih kurang atau 0,01%, di mana itu termasuk kategori usaha besar, omset per tahun lebih dari 50M, yang mana asetnya besar 10M. Kemudian yang usaha menengah, yang menengah lebih kurang 59.263, di mana 0,10%. Di mana usaha menengah yang omsetnya per tahun 2, miliar sampai 50 miliar. Di mana asetnya 500 juta sampai 10 miliar. Kemudian untuk piramid yang ketiga, yang kecil, lebih kurang dari 716.866, di mana 1,20%. Kemudian usaha kecil ini omsetnya per tahun 300 juta sampai 2,5M, di mana asetnya 50 juta sampai 500 juta. Kemudian untuk mikro, yang terakhir, usaha mikro lebih kurang 58 juta 92. Kemudian untuk persennya 98,68%. Usaha mikro yang termasuk omset per tahunnya yaitu sampai dengan 300 juta, kemudian asetnya sampai dengan 50 juta. Di mana usaha besar dan usaha menengah masuk ke dalam dinamik. Kemudian untuk usaha kecil dan usaha mikro masuk ke dinamik. Kemudian yang termasuk ke dalam merchant, pedagang kaki lima, pasar tradisional, chain store, online market, tempat ibadah dan donasi. Kemudian event pameran, kemudian parkir. Selanjutnya untuk QR kode pembayaran ada definisi, jenis, dan mekanisme transaksi, di mana terdapat dua jenis mekanisme transaksi menggunakan QR kode. Pertama, merchant, present, or past payment, di mana dapat kita lihat
merchant untuk gambar yang berkode, kemudian nasabah yang memberikan merchant. Kemudian untuk customer present or full payment. Jadi kebalikan dari merchant present or fast payment. Di sini karakteristiknya yang pertama untuk merchant yaitu secara settlement, transaksi dilakukan secara fast payment, di mana transaksi dipicu oleh transfer dari akun nasabah di penerbit. Kemudian yang nomor 2 membutuhkan standar untuk QR. Ketiga, MPM, statistik tidak memerlukan investasi besar karena hanya berupa stiker, sementara untuk NPM dinamik membutuhkan investasi EDC. Kemudian untuk karakteristik dari customer credit or full payment. Pertama, transaksi dilakukan secara full payment, di mana merchant melalui acquirer menagihkan pembayaran ke akun nasabah. Kemudian, 2 membutuhkan standar untuk QR, scanner, dan aplikasi POS. Kemudian yang ketiga, membutuhkan investasi untuk scanner, aplikasi POS, dan edukasi yang lebih komprehensif ke merchant. Selanjutnya, QRIS adalah standar QR kode pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau kita singkat dengan ASPI, di mana QRIS itu kita sering sebut dengan universal, gampang, untung, dan langsung, di mana universal inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Kemudian untuk gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Kemudian untuk untung, efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi. Kemudian langsung, transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Cara bertransaksi menggunakan QR yang pertama, pilih dan buka aplikasi pembayaran yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua, scan QRIS dan periksa nama merchant-nya. Kemudian yang ketiga, isi nominal dan pembayaran. Selanjutnya, untuk manfaat QRIS bagi merchant yaitu mengikuti tren pembayaran secara non-tunai digital seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana Paytrend, Tim Go Mobile, Permata X, Mobile, BRI, Bank Bali, potensi perluasan penjualan karena alternatif pembayaran selain kas. Kemudian, peningkatan traffic penjualan. Selanjutnya, penurunan biaya pengelolaan uang tunai atau kecil. Yang pertama, tidak memerlukan uang kembalian. Sebagian uang penjualan langsung tersimpan di bank dan bisa dilihat setiap saat. Kemudian, untuk risiko uang tunai hilang atau dicuri menurun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.